Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi teman-teman. Kita membahas surah Al-Insyiqaq di pertemuan kali ini. Para pecinta Al-Qur'an, sahabat TV 10. Saat ini kita akan belajar surah Al-Insyiqaq mulai dari ayat yang ke-14 sampai akhir, yaitu ayat 25. Nah, sebelum kita uraikan nanti ayat per ayat, kami bacakan terlebih dahulu surah Al-Insyiqaq ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal-laili wa ma wasaq wal-qamari idza ittasaqa latarkabunna tabaqan 'an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah, inilah surah Al-Insyiqaq dari ayat 14. Nah, kita akan uraikan di ayat yang ke-14. Innahu dhanna an lan yahur. Innahu, nun bertasydid, kita baca gunnah, didengungkan. Hu ini matsilah qasirah. Apa matsilah qasirah? Yaitu hu atau hi, ya, hu dan hi terletak di antara huruf hidup. Huruf sebelumnya berharokat, huruf hidup, ya. Nah, kemudian setelahnya juga berharokat, maka dia dibaca silah. Apa silah? Ya, dipanjangkan tanpa memberi huruf matnya, nggak dikasih wawu seperti itu. Sehingga kalau waqaf disukun. Kenapa qasirah? Qasirah yaitu matnya yang pendek, yang cuma satu alif. Kalau bertemu hamzah jadi tawilah, jadi dua alif. Dhanna, di sini nun bertasydid juga, yaitu gunnah. Al-yahur, alla, di sini nun sukun bertemu lam. Idgham bila gunnah, masuk bila gunnah tanpa disertai dengung. Jadi langsung masuk Allah. Kalau kita dengar dari pelafalan saja Allah, tapi secara penulisan ada an di situ sebenarnya. Inilah yang dimaksud idgham, masuk, langsung melebur ke huruf lamnya, huruf idghamnya. Al, bukan an la, hakadha. La yahur, ini juga idgham, masuk ke huruf ya, namun bi gunnah disertai dengan dengung. Kalau bi gunnah 4 huruf, ya, nun, mim, waw, yanmu. Kalau bila gunnah ada lam dan ra, seperti itu. Yahur, nah ini mat'arid disukun, dan hati-hati huruf haknya senantiasa diperbaiki, dilatih dari tengah tenggorokan seperti itu. Hu, bukan hu. Hakadha. Hur, mat'arid boleh panjang 1, 2 atau 3 alif. Kemudian ra-nya di akhir sukun, maka diwaqaf, maka dia adalah ra tafkhim karena sebelumnya dhammah, seperti itu. Di ayat yang ke-15 ini ada bala. Nah, perhatikan di situ ada 2.3 di mushaf Indonesia wabil khusus, ada 2.3 mu'anaqah. Maka kita pilih salah satu wakofnya, boleh di akhir ayat 14
Kalau di akhir ayat maka tadi ya hur disukun. Kalau di wasal ya hurabala. Ra-nya juga tetap tafkhim tapi berharokat fathah. Bala seperti itu. Waqafnya jadi hanya satu alif. Bala jadi mad tabi'i biasa. Sedangkan kalau kita waqaf di ayat 14 maka ayat ke-15 bala inna rabbahu. Balai ini jadi mad jaiz munfasil karena bertemu hamzah. Kalau berhenti belum bertemu hamzah maka bala cukup mad tabi'i. Bala inna ini jadi mad jaiz munfasil panjangnya 2 alif. Inna gunnah dibaca dengung. Rabbahu ra-nya kita tebalkan karena berharokat fathah. Hu mad silah qasirah dibaca panjang 1 alif. Kana bihi ka mad tabi'i panjangnya 1 alif. Bihi ini juga mad silah qasirah. Basirah sad ditebalkan. Huruf isti'la ya pangkal lidahnya naik tapi karena dia kasrah tetap tebal karena dia huruf idbaq naik pangkal lidah sampai tertutup rongga mulutnya. Si ya seperti itu tanpa pakai bibir. Basiyah bukan basiyah seperti itu. Kemudian si ini mad tabi'i kasrah tidak sukun panjangnya 1 alif. Ra-nya tafkhim karena fathah dan waqaf mad iwad. Kita waqaf baca berhenti mad iwad harakat fathah tanun yang dibaca waqaf panjangnya 1 alif. Fala uqsimu mad jaiz munfasil. Fala ya, mad jaiz munfasil panjangnya 2 alif atau 4 harakat. Uqsimu qaf sukun dibantulkan yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra artinya pantulannya tidak sekuat yang kalau waqaf, tapi karena ini huruf qaf juga huruf tebal, pantulannya tetap pantulan kuat. Bukan uqsimu tapi uqsimu sesuai makhraj huruf qafnya dan sifatnya yang tebal. Uqsimu bisyafaq di sini ada lam ta'rif yang langsung masuk ke huruf shin sehingga ini idgham syamsiyah bukan bil syafaq. Nah itu izhar jadi. Tapi bisyafaq ini idgham syamsiyah al bertemu huruf shin. Syafaq ada qaf sukun lagi dipantulkan dengan tebal. Qalqalah kubra. Wal laili idgham syamsiyah al bertemu huruf lam. Laili di sini ada lin fathah diikuti ya sukun. Wal linu minhal ya wa wawun sukina. Dan lin itu ya dan waw sukun inin fitahun qabla kullin u'lina kata Imam Sulaimanul Jamzuri ketika didahului harokat fathah dari ya sukun atau waw sukun itu. Wa ma wasaqa wa ma mad tabi'i panjangnya 1 alif. Wasaqa sama qaf sukun qaf lagi kita baca waqaf maka qalqalah kubra pantulannya kuat ya. Wal qamari al bertemu huruf qaf izhar qamariyah karena lam ta'rifnya terbaca wal qamari. Kemudian ra tarqiq ra kasrah dibaca tipis. Idzat ta. Nah ini ada tak sukun tak tasydid ya ditekan idzat tasaq ada qalqalah kubra di akhir ayatnya. Kemudian la tarwakabunna ayat ke-19 latar ra sukun didahului fathah dibaca tafkhim ditebalkan. Kemudian kabunna gunnah dibaca dengung. Tabaqan an tabaqa ta tebalkan qaf tebalkan ba tiskan jangan tabaqan jangan sampai ba-nya ikut tebal. Tabaqan an tabaqa. Nah kita seperti itu. Tabaqan di sini ada tanwin bertemu ain izhar halqi dibaca jelas. An tabaqa nun sukun bertemu ta ini ikhfa haqiqi dibaca samar dan dengung. Tabaqa qalqalah kubra qaf lagi ya berurutan mulai ayat 16 sampai 19. Kemudian di ayat yang ke-20 fama lahum ma tabi'i panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Hum la izhar syafawi dibaca jelas mim sukun bertemu selain mim dan ba seperti itu yaitu bertemu lam di sini la mad tabi'i panjangnya 1 alif. Yuk minu nah ini hati-hati
banyak di antara kita membaca yuk minun kemudian dialirkan hamzah sukun. Yuk minun, tak boleh yuk minun gitu ya. Disempurnakan syiddah tekanannya. Minun. Nah, ini mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 1, boleh 2 atau 3 alif, dengan catatan kalau ada mad arid yang lain kita konsistenkan seperti itu. Inilah surah Al-Insyiqaq dari ayat 14 sampai 20. Kita lanjutkan di segmen berikutnya sampai akhir surah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Insyiqaq di ayat yang ke-21. Wa idza quri'a, wa idza mad tabi'i panjangnya 1 alif. Quri'a, qafnya tetap tebalkan dengan harakat dhammah qu. Seperti itu. Ri ra tarqiq ditipiskan ri, tidak perlu dinaikkan panggilnya. Quri'a. Hamzah ya, meskipun di sini pakai rasm. Nah, ini rasmnya ya. Hamzah itu tempatnya mesti numpang, bisa numpang ya, bisa numpang alif, bisa numpang wow. Itu nanti ilmu penulisan Al-Qur'an. Nah, kemudian yang inti yaitu dalam bacaan kita kuatkan sesuai sifatnya. Quri'a, seperti itu. Alaihimul Qur'anu, alai di sini ada lin fathah diikuti sukun. Alaihimul Qur'anu, al-Qur'anu, al bertemu huruf qaf izhar qamariyah, dibaca jelas. Salam ta'rifnya disempurnakan sifatnya apa? Dialirkan suaranya sedang, tidak perlu dihenta, tidak perlu sampai dialir lepas. Alaihimul Qur'anu, jangan alaihimul terlalu ditekan, atau alaihimul terlalu dialirkan lepas. Dan jangan juga tawallud, alaihimul di tawallud ya, alaihimul. Nah, seperti itu. Al-Qur'anu, Qur'anu ra sukun dalwi dhammah dibaca tafkhim, sama sifatnya seperti lam ya, tawassut dialirkan sedang. Anu al-Qur'anu mad badal juga panjangnya 1 alif. Nah, ini bisa disebut mad syibhul badal yang kami tadi bahas, tapi tidak perlu kami bahas karena nanti terlalu lanjutan. La yasjudun, la mad tabi'i panjangnya 1 alif. Yasjudun sin sukun dialirkan suaranya dan desiskan nafasnya. Judun, dun ini mad arid lis sukun, dibaca panjang boleh 1, 2 atau 3 alif, seperti itu. Konsistenkan, dan di akhir nunnya jangan lupa dialirkan sedang tadi ya. Dun seperti lam dan ro, seperti itu. Nah, ini ayat sajdah, di situ ada tanda ayat sajdah ya, dan maknanya juga masya Allah. Maka kita dianjurkan, disunahkan untuk sujud seperti itu ketika membaca atau mendengar ayat seperti ini gitu, agar kita ada interaksi dengan Al-Quran. Ketika diperintah tasbih, bertasbih; ketika diperintah sujud, ya sujud; diperintahkan ada doa, kita mengaminkan; ada perintah untuk meminta perlindungan, kita minta perlindungan. Sebagaimana begitulah Nabi SAW ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Di ayat yang ke-22, balilladzina kafaru yukadzibun. Balilladzina, alladzina, al bertemu huruf lam. Nah, idgham syamsiyah, dibaca masuk langsung ke huruf lam berikutnya. Alladzina zi mad tabi'i, kafaru ra-nya tafkhim tebalkan, naik pangkal lidahnya. Ru mad tabi'i panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yukadzibun, zal bertasydid sempurnakan sifatnya. Adzi, adzi, makhrajnya di mana? Ujung lidah bertemu ujung gigi jari atas. Za, seperti itu. Yukadzibun, bun mad arid lis sukun, panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Wallahu, lafaz Allah didahului fathah, maka dibaca tafkhim, ditebalkan wallahu. Seperti itu. A'lamu, ain sukun, sempurnakan sifatnya apa? Ain seperti sebagaimana huruf lam, nun, mim, ra, seperti itu. Dialirkan suaranya sedang. Wallahu a'lamu, tidak sampai a'lamu, tidak ditekan banget, tidak juga a'lamu, tidak sampai ngalir, seperti itu. Sedang a'lamu, seperti itu. Bima yu'un, bima mad tabi'i, yu juga mad tabi'i yang 1.
fathah dikedai alif. Yang kedua dhammah dikedai sukun. Aun, ini mad arid disukun dan menggunakan ain ya, hati-hati ya. Kemudian di ayat yang 24 fabashshirhum shin sukun, makhrajnya shin dari tengah lidah, sempurnakan latih terus ish ya, seperti itu ya. Fabashshirhum, ra-nya sukun didahului kasrah, tarqiq kita tipiskan, fabashshir, jangan sampai fabashshir terbiasa tebel begitu kita mau tipis sedikit, maka latih terus fabashshirhum. Kemudian mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi dibaca dengung ya, dibaca dengung. Kemudian bi'adzabin alim, azam tabi'i, bin a izhar halqi dibaca jelas, alim mad arid lisukun, banyak boleh 1, 2 atau 3 alif. Lim sama ya, mimnya juga kita alirkan sedang, lim. Nah, kemudian di ayat yang ke-25 illallazina, illallazina di dalam tasydid, kemudian illal langsung masuk lagi, ini idgham syamsiyah, lam tasydid ketemu lam tasydid lagi, illallazina, lazina zimat tabi'i, amanu mad badal dibaca panjang 1 alif, hamzahnya jangan lupa tunaikan, illallazina amanu. Nah, ini kurang sempurna hamzahnya, syiddah dikuatkan, illallazina amanu, mad badal nu mad tabi'i, wa amilu. Nah, ini hati-hati, amanu terus bertemu waw lagi, nu panjang dan wa amilu bertemu waw, amanu wa amilu, nah baru langsung waw setelah itu. Wa amilus salihati idgham syamsiyah, bertemu huruf sad, huruf syamsiyah, dan tebalkan huruf sadnya, salihati mad tabi'i, fathah di alif keduanya. Lahum ajrun, hum a izhar syafawi, mim sukun bertemu hamzah, ajrun jim sukun dipantulkan membacanya qalqalah sughra, run ini ra-nya tafkhim tebal karena dia dhammah atau dhammatain ya di sini. Kemudian run gha izhar halqi, izhar halqi tanwin bertemu ghain. Nah, ghain juga huruf halqiyah, huruf tenggorokan yang ada di sudah ujung ya, sudah dekat dengan lisan, sudah dekat dengan lidah. Ajrun ghairu lin ya, fathah tidak sukun, ru ra-nya tafkhim tebalkan juga, mamnun mim sukun bertemu nun atau tidak bertemu mim, tidak bertemu ba, maka izhar syafawi, mim sukunnya dibaca jelas, nun ini mad arid lis sukun. Inilah surah Al-Insyiqaq ya, dari ayat 14 sampai 25. Mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran sesuai yang diperintahkan Allah, warattilil qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil sehingga kita linutsabbita bi fuadak. Kenapa harus tartil? Ini lebih meneguhkan hati kita sebagaimana yang difirmankan Allah pula di surah Al-Furqan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.